Ya. Kemudian yang kedua, hari ini dakwah kita gimana ini? Ya, kita dakwah terhadap saudara-saudara kaum muslimin kita. Peran kita bagaimana ini? Ya, karena peran kita ini adalah saudara-saudara kaum muslimin kita. Dakwah sama ya, biar saya sekaligus jawab. Dakwah yang paling afdol itu adalah menyeru kepada tauhid, kepada la ilaha illallah. Ya. Kepada la ilaha illallah itu dakwah yang utama di atas dakwah-dakwah yang lainnya. Karena kalau seseorang sudah paham terkait dua kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka turunannya insya Allah akan kelar, selesai. Orang nggak akan terjebak dengan riba kalau paham syahadatnya. Ya. Hari ini orang-orang terjebak dengan riba, kenapa? Karena memang Islamnya Islam KTP. Ya. Islamnya nggak pernah belajar. Padahal di dalam kalimat syahadatan itu ada an-nafi, kemudian ada al-isbat. Ya. Kemudian ada kalimat ifrat wa tafrid. Ya. Di dalam kalimat la ilaha illallah itu ada nafi, menafikan, ada isbat, menetapkan. Di dalam kalimat syahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu ada ifrat, ada tafrid. Nah, itu udah belajar belum kita? Kalau belum belajar, maka sangat mungkin kemudian dia tidak bisa memilah-milih dalam perkara dunia. Sangat mungkin. Sangat mungkin. Jadi kalimat syahadat itu yang menyebabkan seseorang itu kemudian paham terkait dengan tujuannya, terkait dengan apa yang diinginkan oleh Allah, apa yang dilarang oleh Allah, apa yang hari ini dicontohkan oleh Rasulullah, gitu ya. Semuanya tahu, sehingga apapun yang tidak ke arah sana maka kita tidak akan melakukannya. Ya. Jadi dakwah terkait dengan fikih, ibadah dan yang lain itu penting. Cuma yang lebih penting adalah terkait dengan tauhid kepada Allah. Lalu bagaimana dengan saudara-saudara kaum muslimin kita hari ini? Dakwahnya seperti apa ini di Indonesia ini? Dakwahnya ya lihatlah sekarang saudara-saudara kaum muslimin kita hari ini yang bisa memberikan kekuatan kepada perjuangan. Hari ini bapak-bapak coba dakwah, bisa nggak tembus kepada 9 naga? Kalau 9 naga itu masuk muslim, selesai urusan negara. Ya kan? Selesai, mereka yang punya duit, mereka masuk muslim, selesai. Tapi apa dakwah kita sampai ke sana? Ada satu jamaah di Masjid Baitur Rahman, Ustaz menanyakan kepada saya. Kan kita dakwah, cuma apakah kita terpikirkan untuk dakwah kepada orang-orang Chinese yang kemudian pemegang uang tersebut? Oh, saya baru kepikiran itu. Ya, karena hidupnya kan enggak emang sama orang Chinese gitu ya. Tapi ya itu dakwah. Ya. Hari ini 9 naga kemudian masuk Islam, selesai urusan negara itu. Gampang. Mau nerapin syariat Islam, selesai. Ya, sehingga dakwahnya itu yang harus dikemas kepada orang-orang ya, kemana saja yang kemudian bisa memberikan kekuatan kepada Islam. Terus kemudian perangnya kepada siapa? Perang itu nggak usah dipikirkan. Izin Allah, nanti kalau memang takdirnya harus terjadi, terjadi. Jadi kita perang sama siapa sih? Nggak usah dipikirkan. Sebagaimana ketika perang Badar, Rasulullah tidak bersiap-siap untuk berperang kok. Ya kan? Rasulullah siapnya untuk mencegat kabilah dagang Abu Sufyan. Tapi Allah takdirkan berperang, harus siap. Ya kan? Hari ini Rasulullah mengutus dai-dai, takdirnya Allah harus berperang meskipun tidak terjadi peperangan. Jadi perang itu jangan dipikirkan. Syukur-syukur kalau misalkan Indonesia ini bisa menerapkan syariat Allah Subhanahu wa taala tanpa perangan, syukur seperti itu. Kita bersyukur karunia Allah, ya kan? Tapi kalau memang takdirkan Allah nanti untuk berperang, yaitu ada takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita siap atau tidak? Gitu ya. Jadi kewajiban kita di Indonesia hari ini, kewajiban yang paling pokok adalah berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala ya. Berperang itu adalah sebuah karunia oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Enggak usah nih hari ini kita mencari-cari musuh nih, gitu ya. Sehingga kemudian besok kita tembak aja lah. Meskipun tembaknya senapan angin. Ya, enggak seperti itu ya. Dan tentu ada momen-momen yang Allah ciptakan kalau memang ditakdirkan untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini ada sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jangan pernah antum semuanya berharap berhadapan dengan musuh dalam peperangan. Jadi Rasulullah melarang kita ini kapan berperang nih? Kapan kita berhadapan dengan musuh? Gitu ya. Rasulullah sendiri melarang. Jangan pernah. Jangan pernah. Gitu ya. Tapi Rasulullah SAW mengatakan jika memang itu terjadi maka tidak boleh lari dari peperangan. Itu ya. Jadi berhadapan-hadapan dengan musuh peperangan itu jangan pernah berharap lah ya. Dan itu memang sebuah karunia lah Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau orang sampai kemudian terjadi seperti itu sebagaimana perang Uhud, sebagaimana perang Badar, maka orang-orang terbelah, orang-orang yang kemudian ada dalam medan perang itu. Wallahu a'lam bishawab.